Baik, terima kasih kepada Ibu Mutmainah selaku moderator yang sudah memperkenankan waktunya. Saya sebagai sharing ya, ini bukan menggurui ya, tapi sharing pengalaman terkait tentang pembelajaran digital ya. Mohon izin kepada narasumber Ibu Fatma Tausikal, Pak Maulana Arafat Lubis, sama peserta yang lainnya ya, izin share screen. Sudah terlihat, moderator? Sudah, Pak. Ya, sudah terlihat, Pak. Oke, sudah terlihat ya? Iya, sudah. Suaranya jelas? Oke, jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas ya? Terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin berbagi ya terkait tentang pengalaman basic instruksional desain dalam digitalisasi konten belajar. Nah, di sini sesuai dengan tema yang besar kita ya, transformasi pembelajaran era digital ya. Baik, langsung saja tadi sudah dijelaskan oleh moderator kita. Nama saya Syarifuddin SPD MPD. Saya salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Muntayah. Saya di STQ ini sejak tahun 2018 ya. Jadi dosen setelah selesai kuliah di S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait tentang konsep e-learning ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita akan membahas tentang alasan e-learning banyak digunakan. Yang ketiga itu ada jenis atau tipe e-learning ya. Yang keempat kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya ini ada beberapa narasumber kita yang sebelumnya ya menjelaskan terkait tentang e-learning karena memang sesuai temanya ya. Langsung saja. Nah, di sini kita melihat ya bahwa apa sih yang namanya instructional design ya. Jadi instructional design itu adalah sebuah rancangan pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah efektif dan menarik. Nah, pernah kita lihat ya, kalau pembelajaran menggunakan e-learning tapi malah membuat repot ya atau lebih sulit, nah itu sebenarnya bukan menjurus kepada tujuan akhirnya ya. Berarti itu harus ada lagi pembenahan, evaluasi. Apa yang salah yang terkait tentang pembelajaran e-learning. Jadi tentunya efektif juga menarik ya. Menarik ini agar bisa menarik minat dari para peserta didik ya. Jadi itu adalah dari pengertian instruksional design ya, sebuah perancangan pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik. Kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, itu pengertian e-learning. Jadi e-learning itu adalah sebuah konsep belajar dengan memanfaatkan teknologi multimedia untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, kita pernah ketahui ya ada beberapa istilah ya dalam pembelajaran apalagi terkait tentang pembelajaran sekarang ya, bahwa kita diharuskan untuk belajar dari rumah. Itu mungkin sudah sering juga kita dengarkan. Namun yang jelas ya bahwa bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan akses media, terutama yang ada kaitannya terkait tentang sinyal ya, atau kalau di rumah itu ada WiFi ya, kalau di handphone itu biasanya sinyal handphone. Nah, itu kebanyakan di situ. Di multimedianya bisa menggunakan smartphone, laptop, MacBook, dan sebagainya ya. Itu terkait tentang pembelajaran multimedia. Nah, sebelumnya kita juga pernah menjelaskan bahwa pembelajaran ya menggunakan media itu ada yang media berbasis 2 dimensi, ada yang berbasis 3 dimensi, bahkan sekarang ada lagi yang lebih keren ya 4 dimensi yang bisa memunculkan gambar seperti gambar hidup ya, seperti relief. Nah, itu lebih keren lagi itu. Cuman untuk pembuatannya itu memang tergolong rumit ya. Nanti ada nama aplikasinya Blended Learning ya. Itu membuat animasi 3D yang nanti bisa dimunculkan.
Saya juga masih belajar terkait tentang pembuatan e-learning blended learning ya. Oke, itu tadi pengertiannya. Jadi konsep belajar dengan memanfaatkan teknologi multimedia untuk mendukung proses belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya, ini tipe e-learning ya. Jadi tipe e-learning itu adalah pembelajaran jarak jauh, tidak memerlukan ruang kelas atau tatap muka. Nah, ini sebenarnya menjadi tipe learning ya. Namun biasanya kalau kita tatap muka menggunakan LCD, apakah itu juga disebut tipe learning? Nah, dalam pengertian sini itu bukan disebut e-learning ya, itu nanti mengkombinasikan pembelajaran yang hybrid ya, menggunakan tatap muka dan menggunakan media elektronik ya. Jadi ini menurut pengertian di sini itu tidak masuk ya. Nah, sama seperti kita sekarang Zoom ya, kita juga adalah pembelajaran learning. Kenapa? Karena di sini kita tidak perlu menggunakan ruang ya untuk berkumpul. Kita cukup ada yang dari rumah masing-masing, ada yang dari di kantornya ya, atau di sekolahannya, kita juga sudah bisa ya belajar. Nah, itu disebut juga dengan tipe learning ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pengguna e-learning ya. Bisa kita lihat itu ada 4 ya. Biasanya untuk pengguna e-learning itu. Ini saya berdasarkan kumpulan data-data yang mungkin ada lagi ya selain ini. Tapi di sini yang saya kumpulkan. Yang pertama itu biasanya departemen pelatihan. Departemen pelatihan ini apa? Nah, kita lihat biasanya bagian PPG nih, banyak kan guru-guru yang lagi PPG itu pelatihannya biasanya banyak menggunakan Zoom ya, tapi Zoom-nya harus aktif, videonya diaktifkan itu harus 8 jam ya. Kalau saya Anda salah ya nanti dikoreksi, itu berdasarkan hasil tanya jawab sama teman guru yang lagi melaksanakan PPG ya. Departemen itu nanti instansi pemerintahan ya, itu salah satunya. Terus ada lagi yang kedua itu ada pusat pelatihan. Nah di sini analog teacher of learning itu nanti masuknya ke pusat pelatihan. Nah di sini kami berusaha mencoba untuk membantu para guru yang ada di seluruh Indonesia ya, bagaimana menggunakan media-media aplikasi yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Nah, itu banyak ya sudah yang kita hadirkan berbagai pelatihan. Kemarin terakhir pelatihan kita itu ada 4 ya. Ada 4 pelatihan itu semuanya berbasis media digital ya untuk membantu para ibu guru hebat semuanya dalam membuat konten belajar. Nah, ini masuk ya pusat pelatihan. Nah, terus ada lagi lembaga pelatihan. Nah, lembaga-lembaga pelatihan ini nanti terkait tentang lembaga itu mengajarkan pelatihan berbasis digital. Nah, sekarang ada juga untuk pelatihan nyetir ya. Nyetir ini bisa menggunakan media berbasis digital ya. Ada namanya simulator. Nah, kalau kita biasa ya membuat SIM, itu nanti ada simulasi ya. Sebelum kita mengendarai biasanya SIM B untuk mobil ya. Itu ada simulasi dulu untuk menyetir mobil ya. Ini itu salah satunya juga pembelajaran e-learning ya. Kita tidak langsung di lapangan, tapi kita bisa mengetahui kondisinya. Terus di universitas ya, salah satu universitas yang menggunakan e-learning yang basisnya 100% ya, bisa saya bilang 100% e-learning itu adalah UTI ya, Universitas Terbuka. Nanti bisa dilihat bahwa dia menggunakan e-learning ya, buku-buku pelajarannya jadi kirim dan baca sendiri, nanti ada tugas-tugasnya ya. Nah, nanti pembagiannya juga untuk e-learning ini ada nanti jenis-jenisnya. Oke, itu dari sedikit penggunaan e-learning ya. Ada yang dari yang pertama departemen pelatihan, yang kedua pusat pelatihan, yang ketiga itu lembaga-lembaga pelatihan, yang keempat itu D, universitas. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada 2 jenis e-learning ya. Yang pertama itu bersifat real time ya, atau synchronous e-learning. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti yang kita lakukan ya, bahwa kita pembelajarannya satu waktu,
namun terpisah tempatnya. Nah, ini bersifat sinkronus ya. Jadi waktunya sama, tapi tempatnya beda. Namun ketika kita koneksikan Zoom ini ke akun YouTube ya, streaming. Nah, di streaming itu nanti dia akan tersimpan otomatis ketika ada guru yang mau mengakses atau mau mengikuti diklat nasional ini, dia bisa melihat di YouTube, nanti pindah menjadi bersifat tidak real time ya atau asinkronus. Nah, dari dua ini kira-kira yang manakah pembelajaran yang lebih efektif? Jadi tergantung sebenarnya. Kalau kita real time ya, beda tempat, jadi kan kita bisa menghemat waktu. Biasanya kan kalau untuk mendatangi sebuah pelatihan ya, kita ada memakan waktu untuk perjalanannya. Kalau untuk sinkronus real time ya, kita bisa mengakses langsung dari rumah tanpa adanya membuang waktu untuk di perjalanannya. Nah, sedangkan asinkronus itu dia beda waktu, beda tempat. Nah, inilah yang menjadikan pembelajaran itu ada yang sinkronus dan asinkronus. Nah, ini untuk membuat konten perlu dipahami yang dua ini. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Tentu saja setiap aplikasi, setiap media, setiap metode itu tidak akan luput dari kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita mengkombinasikannya dan meminimalisir kekurangan dari sebuah metode atau media ya, dari konten pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita yang pertama itu kita lihat dulu kelebihan. Adapun ya, kelebihan dari pembelajaran e-learning ini ya, itu pertama dapat diakses dengan mudah. Nah, tentunya ya ini menjadi suatu hal yang sangat positif ya, dapat diakses dengan mudah. Contohnya saja, untuk kegiatan saya pernah mengadakan, diundang untuk kegiatan BIMTEK ya. BIMTEK itu dari kerjasama kantor Kementerian Agama dan kantor Dignas ya. Itu pembelajaran 4.0 ya, itu sama tadi yang disampaikan Pak Maulana tadi ya, itu terkait tentang kahot. Nah, itu untuk mengumpulkannya saja, itu kan kegiatan jam 8, ternyata molor untuk mengumpulkan pesertanya itu kegiatannya dimulai awalnya jam 8 di jadwal, ternyata faktanya baru mulai itu sekitar jam 8.30. Nah, ini kan salah satu kekurangan, bisa dibilang kekurangan ya, ketika pembelajaran itu tatap muka. Pada waktu itu pesertanya sekitar 90 orang. Kalau di sini ya secara data ya, yang mendaftar untuk kegiatan diklat ini ada sekitar 1.000 orang. Untuk yang di Zoom-nya ada sekitar 150-an orang. Dan untuk yang di YouTube itu mungkin ada sekitar berapa ya? Belum lihat saya. Mungkin berapa? Ada sekitar 50-an. Nah, namun di YouTube ini biasanya untuk 1-2 jam nanti dia akan nambah. Biasanya sampai 1.000 atau 2.000 ya. Bahkan ada yang kemarin ada yang sampai mencapai 10.000 penontonnya. Nah, itu kalau di YouTube tadi asinkronus ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya, dapat mudah ya, dapat diakses dengan mudah. Jadi cukup menggunakan smartphone ya atau laptop atau perangkat teknologi lainnya yang terhubung dengan internet. Nah, jadi internet ini sudah menjadi keperluan pokok ya bagi dunia pendidikan. Jadi dengan akses tadi, smartphone, laptop, internet, dan pembelajaran bisa berlangsung. Kalau dari 3 yang disebutkan tadi ada yang kurang, atau 1 yang kurang, itu mungkin pembelajarannya tidak akan bisa terlaksana. Mungkin banyak pertanyaan. Bagaimana di daerah kami itu minim sinyal. Nah, itu sebenarnya salah satu problem yang harus diatasi. Yang berikutnya itu biaya lebih terjangkau. Nah, kenapa di sini disebut biaya lebih terjangkau? Padahal kan untuk akses internet kita perlu kuota ya. Kuotanya nggak main-main ya.
cukup lumayan menguras uang ya. Kalau Telkomsel itu untuk yang 30 GB ya, itu ada yang 100.000 per bulannya. Saya juga biasa per bulan, itu yang saya gunakan Telkomsel. Nah, sedangkan di sini dibilang biaya lebih terjangkau. Terus ada apa di sini? Nah, di sini maksudnya biaya lebih terjangkau itu adalah waktu kegiatan yang saya sampaikan tadi, yang waktu tatap muka, itu biayanya satu orang 200.000. Itu untuk biaya pendaftaran. Kalau di sini kita free kegiatannya. Namun apabila teman-teman guru hebat semuanya menginginkan full fasilitas, nanti mungkin sertifikat bisa untuk keperluan ini dan itu, mungkin ada biaya. Biayanya apa? Itu untuk mengganti nanti admin untuk membuatkan sertifikatnya. Jadi kegiatan kita pun nanti insya Allah akan berjalan terus. Nah itu masih dibilang murah di sini. Apalagi dengan banyaknya bantuan dari pemerintah ya. Salah satunya kampus kami juga itu mendapat bantuan kartu ya, sama kuotanya. Walaupun kuotanya itu cuma 1 semester ya dikasih, dan itu masih dibilang sangat kurang ya. Namun ada akses-akses yang diakses free. Contohnya seperti WhatsApp ya. WhatsApp itu bisa diakses free. Contohnya ada lagi Zoom. Nah, Zoom kami juga bisa diakses free. Itu ada salah satu founder kartu ya yang memberikan free untuk kampus kami. Nah, itu bisa jadi masuknya di sini adalah biayanya terjangkau, murah. Terus waktu belajarnya fleksibel. Nah, ini berdasarkan pengalaman kita ya, bahwa mengajar di e-learning ini itu kita luar biasa. Bahkan kemarin saya membantu kegiatan seminar internasional ya, itu narasumbernya ada yang dari Filipina sama India ya. Berbarengan waktunya dengan saya menjadi admin di kegiatan diklat kita. Jadi 2 laptop itu bisa di satu kegiatan. Nah, luar biasa. Bahkan tadi kita waktu tanya jawab di awal tadi ya, ada salah seorang guru ya, beliau sambil ikut diklat, sambil tatap muka juga belajar, ikut PPG ya tadi. Nah itu kan luar biasa. Waktunya fleksibel, kita bisa mengatur sendiri. Apalagi nanti pembelajaran yang asinkronus. Yang berikutnya, wawasan yang luas. Nah, ini sudah tentu ya wawasan yang luas. Kenapa? Karena kita lihat saja tadi narasumber yang pertama itu Ibu Rosika ya, beliau dari Papua. Materinya cukup bagus tadi. Beliau menjelaskan bagaimana terkait tentang kultur ya, kultur yang ada di sana, mengenai tentang pembelajaran ini sangat luar biasa ya. Saya juga di kampus ini memegang mata kuliah keahliannya IPS. Jadi pembelajaran kultur ini sangat luar biasa itu. Jadi bisa mengangkat pahlawan yang ada di daerahnya. Nanti bisa dimasukkan di materi pembelajaran. Nah ini luar biasa ini. Nah kita bisa mengambil pengalaman dari beliau tadi yang ada dari Papua. Terus narasumber kedua Pak Maulana, beliau dari Medan. Nah bayangkan kalau kita mau belajar hanya tidak ada Zoom, kita harus mendatangi ke Papua. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Namun dengan adanya e-learning, kita tanpa harus pergi ke Papua, tapi kita bisa bertemu, bercakap secara langsung dengan Ibu Tausika tadi. Luar biasa. Sama juga sama Bapak Maulana, beliau dari Medan. Bayangkan kalau kita mau ke Medan, harus berapa uang yang harus kita keluarkan. Nah ini tentu saja banyak uang ya yang harus kita keluarkan. Nah makanya wawasan kita bertambah luas dengan adanya pembelajaran e-learning ini. Kita disatukan dalam satu aplikasi, kita berkumpul tanpa batas ruangan, tanpa batas kapasitas ya. Walaupun di Zoom ini ada kapasitasnya, tapi kita bisa lagi melanjutkan di YouTube ya, yang itu unlimited. Nah, itu tadi yang bisa kita lihat bahwa ada 4 ya kelebihan yang saya kumpulkan di sini. Yang pertama itu dapat diakses dengan mudah. Yang kedua biaya lebih terjangkau. Yang ketiga itu waktu belajar yang fleksibel. Yang keempat tentunya wawasan yang luas. Oke, itu kelebihan ya. Nah terkait tentang kelebihan, tentu saja
ada kebalikannya. Kebalikannya apa itu? Kekurangan. Nah, kenapa kita harus mengetahui kekurangan? Ini agar meminimalisir ya. Bagaimana nanti ketika kita praktek di lapangan. Adapun kekurangannya itu yang pertama, nah ini yang paling banyak masalahnya. Keterbatasan akses internet. Tadi sebelum kegiatan ya kita sambil bercakap-cakap sama Ibu Roska ya, bahwa alhamdulillah beliau di daerah yang akses internetnya lumayan bagus, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang akses internetnya yang kurang bagus. Nah ini tentu saja menjadi kekurangan ya. Kekurangan dari pembelajaran e-learning. Yang berikutnya itu adalah berkurangnya interaksi dengan pengajar. Nah, ini sebagai manusia ya, kita makhluk sosial, harusnya kita harus berinteraksi ya. Namun ketika e-learning itu kurang kita untuk berinteraksi. Jadi biasanya bersifat satu arah pula. Nah, jadi sehingga sulit ya mendapat penjelasan tindak lanjut mengenai materi yang suka dipahami, apalagi untuk guru-guru PAUD ya. Nah, ini sangat masalah sekali untuk pembelajaran e-learning ini. Dan berdasarkan beberapa hasil riset ya, bahwa sebenarnya pembelajaran e-learning ini itu tidak cocok untuk anak PAUD. Karena anak PAUD itu masih perlu bimbingan dari gurunya ya. Itu adalah pemahaman terhadap materi. Nah, ini juga menjadi masalah ya, bahwa materi yang diajarkan dalam e-learning itu ya direspon nanti berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Kita tidak bisa melihat langsung ya. Ada yang lebih cepat pemahamannya, ada yang lambat. Jadi tidak sulit ya untuk menentukan. Nah, nanti salah satu untuk mengetahuinya nanti bisa menggunakan aplikasi yang sudah dibawakan tadi oleh Pak Maulana tadi. Apa itu aplikasi Kahoot? Nah, terkait Kahoot ini saya pernah membawakannya di kampus ya. Itu antusias mahasiswanya luar biasa itu. Namun juga ada kekurangannya nanti kalau orangnya banyak ya, berdasarkan pengamatan saya itu nanti kita sulit mengontrol mahasiswa. Sulit mengontrol itu gimana? Ketika hasil skornya ya itu biasanya ada pemenangnya 1, 2, 3. Nah, itu di sini mulai terjadi kebisingan ya, keributan. Nanti kalau kita sebagai guru tidak bisa mengontrol, ini akan menjadi penyebab terganggunya kelas sebelah. Dan saya pernah mengalaminya itu. Pembelajaran menggunakan Kahoot atau Quizzes itu hampir kurang lebih ya. Jadi evaluasi berbasis game. Itu kalau untuk serunya itu seru banget. Nanti bisa dicoba di kelasnya. Yang terakhir itu adalah minimnya pengawasan dalam belajar. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah ya. Di Zoom kita bisa mematikan videonya. Terus guru tidak bisa lagi mengawasinya apa yang dikerjakan siswa. Nah, ini yang menjadi masalah. Oke, itu tadi beberapa kekurangan dari pembelajaran e-learning-nya. Terus kita masuk lagi. Nah, ini ada beberapa tips ya yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang pertama itu adalah pembelajarannya learning kontekstual. Nanti akan kita jelaskan ya. Yang kedua itu adalah desain konten yang tidak to the point ya. Jadi jalan-jalan dulu baru menjelaskan ke inti permasalahannya. Yang berikutnya itu tidak melupakan tema besar. Nah, ketika kita yang poin yang nomor 2 tadi desain konten yang tidak to the point, kita jangan lupa untuk terakhir nanti jangan sampai lepas dari tema besarnya. Yang berikutnya itu adalah merancang pembelajaran yang meningkatkan kolaborasi. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ditanamkan ke siswa itu agar bisa bekerja sama. Nah, jadi kan ada 4 ya pembelajaran abad 21, salah satunya kolaborasi. Yang berikutnya itu menguji apersepsi. Nah, terkait menguji apersepsi ini bahwa nanti siswa itu bukan satu-satunya orang yang harus kita berilmu. Terkadang siswa lebih tahu daripada gurunya. Jadi kita mau uji persepsi nanti bisa tanya jawab. Nah, yang terakhir itu mudah dipahami dan interaktif. Oke, akan kita jelaskan satu persatu ya.
Nah, yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa adalah kontekstual. Jadi kontekstual ini bagaimana pemahamannya? Jadi konten yang kontekstual adalah konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami siswa. Nah, ini namanya kontekstual. Misalnya di anak MI ya atau SD ya, tingkatan MI atau SD itu ada tema rumahku. Tema rumahku sebabnya nanti menjaga kebersihan. Nah, nanti bisa ditanyakan, anak-anak, apakah hari ini sudah ada yang membersihkan rumahnya, setelah bangun tidur sudah merapikan tempat tidurnya, dan sebagainya. Nanti kita tanya jawab dulu sebelum pembelajaran. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya masalah terkait ini tentang persepsi. Terus konten yang disajikan harus berdasarkan kebutuhan dari siswa. Nah, seperti menjaga kebersihan tadi kan itu diperlukan oleh siswa agar dia terbiasa untuk menjaga kebersihan. Terus informasi yang beragam juga langsung ditujukan pada konteks pembelajaran yang sesuai. Misalnya, ketika ada siswa yang tidur ikut orang tuanya, mungkin ada yang ikut kakeknya, ada yang ikut pamannya, nah ditanyakan juga. Nanti ketika ikut pamannya misalnya, ketika setelah bangun tidur apa yang dikerjakan? Mungkin dia langsung ke kamar mandi, tidak merapikan tempat tidurnya, mungkin ya karena di rumahnya ada pembantu, bisa saja terjadi, ya kan? Terus ketika membuat konten, pastikan bahwa siswa akan dapat memahami apa yang mereka ingin ketahui dan apa yang harus diketahui. Nah, ini dua yang penting, bahwa apa yang mereka ingin ketahui dan apa yang harus diketahui. Itu terkait tentang kontekstual tadi, tipsnya untuk membuat pembelajarannya. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, yang kedua ini apa? Desain konten yang tidak to the point. Jadi untuk menjelaskan sesuatu itu kita tidak langsung ke inti permasalahan. Nah, jadi kita lihat ya, seringkali desain konten pembelajaran terlalu terburu-buru untuk langsung ke intinya. Nah, jadi lihat nih, menemukan jawaban yang benar. Nah, alangkah lebih baik jika siswa digiring untuk mengenal informasi terlebih dahulu, lalu beralih ya mengaplikasikan pengetahuan dan melakukan diskusi yang efektif. Jadi setiap pembelajaran itu nanti terkait tentang persepsinya, lalu diskusi dengan temannya. Nah, baru nanti masuk ke pembelajarannya, mungkin subtemanya. Nah, di sini juga memulai dengan skenario yang berhipotesis. Lalu mintalah dugaan situasional. Terus sajikan sebagian kecil informasi dan meminta peserta berdiskusi implikasinya tanpa mengetahui konteks sepenuhnya. Nah, nanti diskusi aja dulu. Kumpulkan jawaban-jawaban dari peserta didik. Nanti baru kita simpulkan. Yang terakhir ya, ajak siswa untuk menemukan dan mengeksplorasi dan berakhir pada penemuan pengetahuan. Contoh ya, salah satu untuk kita mengeksplorasi ya. Misalnya di pembelajaran matematika ya, kita lempar aja soal ya. Misalnya salah satunya nama peserta didiknya si A. Silakan jawab 2 tambah 2 sama dengan berapa misalnya. Terus dia menjawab 5, mungkin 5 kita asumsikan. Terus apa yang dilakukan guru? Apakah guru harus menjustis jawabannya itu salah? Enggak demikian. Jadi nanti guru bisa mengatakan si A bahwa 5 itu adalah jawaban dari 2 tambah 3. Jadi kita rubah soalnya tadi. Bukan jawaban yang dirubah. Karena siswa itu berbagai kecerdasan yang multi ya, yang beraneka ragam. Jadi kita bikinkan aja lagi soalnya. Jadi 5 adalah jawaban dari 2 tambah 3. Nah, untuk 2 tambah 2 kita lempar lagi pertanyaannya, mungkin ke si B. Berapa? Nah, mungkin kalau dia salah jawab, nanti kita ulangi aja terus seperti tadi. Jadi kita tidak langsung memberikan jawaban yang benar. Tapi kita memberi solusi bagaimana siswa itu bisa benar jawabannya dengan cara tidak menjustis ya. Nanti takutnya kalau dia bermental lemah ya, ketika dia mau menjawab itu sudah syukur ya, dia berani untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi kita tetap pertahankan itu satu poin untuk pembelajaran ya. Jangan sampai pembelajaran kita nanti pasif. Oke.
Kita lanjutkan yang berikutnya. Moderator, saya sampai berapa menit nih? Bisa kurang lebih 30 menit. Oh ya, nanti ingatkan saja kalau terlewat. Baik, yang ketiga kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Tidak melupakan tema besar materi. Nah, ini yang terkadang kita keasikan ya bercerita lalu lupa apa yang akan kita sampaikan ya. Itu bisa terjadi ya. Mungkin sering terjadi ini. Karena biasanya untuk bercerita itu lebih ini ya, lebih mengalir pembelajarannya ketimbang kita memberikan materi. Nah, jadi kita lihat ya, setiap orang pasti setuju dengan mencacah konten lebih kecil. Adalah langkah yang baik dalam membuat digital learning content. Jadi ketika membagi konten menjadi poin yang lebih kecil dan fokus pada satu materi, namun saat itu juga terdapat kemungkinan siswa akan kehilangan gambaran besar dari keseluruhan materi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti. Terus selain itu terkadang siswa juga kesulitan menghubungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Ini sering terjadi juga ya. Bahkan gurunya. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk pembelajaran K13 yang integratif ya itu agak kesulitan ya. Guru juga dipaksa untuk mengetahui semua bidang pembelajaran apa yang tematik ya, itu ada 6 unsur pembelajaran. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, sama PJOK ya. Itu kan kita disuruh mengajarkan dan memilah-milih ya. Tapi sekarang alhamdulillah itu nanti ada beberapa buku yang memang tetap pembelajaran K13 tapi dia per mata pelajaran. Kalau misalnya itu ada keluaran Erlangga ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengetahui yang demikian. Kita lanjutkan nanti. Nah, jadi selain itu ya terkadang siswa tadi juga kesulitan menghubungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Terus mencacah konten itu baik, namun jangan melupakan gambaran dari tema besar materi tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita membuat konten pembelajaran. Yang berikutnya kita next, yang keempat. Nah, di sini ada merancang pembelajaran yang meningkatkan kolaborasi. Nah, salah satu pembelajaran abad 21 adalah kita kolaborasi ya. Ada lagi critical thinking, terus ada lagi yang duanya itu salah satunya tadi kolaborasi. Nah, jadi siswa seringkali belajar secara asinkronus dan dengan kecepatan saat menggunakan konten pembelajaran digital. Nah, asinkronus tadi sudah kita sampaikan ya bahwa pembelajaran yang beda waktu, beda tempat ya. Nah, jadi seringkali pengajar lupa untuk mendesain konten untuk kolaborasi dan memasukkan percakapan. Nah, kadang untuk pembelajaran sendiri, pembuatan pembelajaran itu perlu diingat ya tadi. Bagaimana pembelajaran ini bisa meningkatkan kolaborasi atau bahasa lainnya ketika menjawab soal ini, siswa bisa berkelompok. Nah, itu. Jadi untuk itu pengajar perlu melihat rancangan desain ya konten pembelajaran yang dapat menstimulasi inquiry ya, dan percakapan untuk siswa yang mempelajari, menstimulasi dengan pertanyaan yang akan menghasilkan diskusi yang sesuai. Jadi percakapan akan membawa kepada jawaban benar dari pertanyaan tersebut. Nah, ini sama halnya dengan tadi yang kita sampaikan bahwa apersepsi tadi. Jadi jangan melulu kita menjawab jawaban dari siswa atau kita memberikan jawaban yang pertanyaan yang kita lemparkan. Jadi kita putar-putar dulu biar kita melihati bagaimana jawaban-jawaban dari peserta didik. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, 5, menguji persepsi. Nah, di sini sebagai pengajar ya seringkali dalam pembuatan digital learning content ya menempatkan dirinya sebagai orang yang lebih tahu. Nah, ini sulit nanti ya. Kalau kita merasa diri kita sebagai satu-satunya sumber ilmu, pendidik sebagai satu-satunya sumber ilmu, ini nanti kerepotan kita. Padahal kan sekarang untuk pendidik itu bahkan siswa akan lebih cepat mendapatkan informasi hanya dengan mengetik. Mungkin bisa di browsing Google, bisa di Yahoo, dan sebagainya. Itu semua ilmu ada di Google sekarang. Nah, terus apa tugas kita sebagai guru? Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah memfasilitasi juga untuk memberikan gambaran bahwa
hal ini yang benar, hal ini yang tidak benar. Nah, itu tugas kita sebagai guru. Juga kita mengajarkan bagaimana karakter yang baik. Nah, itu harus kita ajarkan dan kita contohkan. Itu tugas guru yang tidak bisa digantikan oleh Google. Kalau knowledge, keilmuan ya, itu sekarang sepertinya ya Google lebih pintar ya daripada kita semua. Nah, jadi ini ya, pengajar itu dia bisa mencari tahu. Nah, kita lihat ya, sedang memberitahu orang yang belum tahu. Jadi jangan sampai kita punya prinsip sebagai seorang guru, orang yang lebih tahu sedang memberitahu orang yang belum tahu. Nah, ini pengajar. Jadi pengajar memperlakukan siswa secara merata, bahwa mereka tidak tahu apapun. Jangan lupa bahwa siswa bisa, jadi jangan lupa ya, siswa bisa saja sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Jadi uji pengetahuan siswa mengenai materi yang akan diajarkan. Jadi kita anggap aja, oh siswa ini sudah ada bekal, mungkin dia mengetahui informasinya di lain tempat ya. Jadi kita uji melalui persepsi tadi. Seperti yang kita sampaikan di atas, mungkin temanya rumahku, nanti subak temanya kebersihan rumahku. Apa sih sebenarnya fungsi untuk kebersihan itu? Mungkin ada yang jawab biar enak dilihat, biar rapi dan sebagainya. Nanti kumpulkan aja jawaban-jawabannya, baru kita sampaikan. Oke, yang terakhir, yang keenam. Yang keenam itu apa? Nah, jadi usahakan untuk membuat konten belajar itu mudah dipahami dan interaktif. Nah, di sini ada kuncinya, mudah dipahami dan interaktif. Kalau misalnya kita buat, namun sulit dipahami, nah itu perlu evaluasi. Namun yang terpenting di sini kita buat aja dulu konten belajar. Tadi bisa melalui apa saja di Analog Teacher of Learning ya, sering kita membuat pelatihan terkait tentang media pembelajaran. Nanti bikin aja dulu. Nanti kan ada uji coba. Bahkan guru ketika membuat media pembelajaran bisa sekaligus untuk dibuat PTK. Nah, penelitian kelas, bahwa apa yang bermasalah dari apakah ini konten pembelajarannya, apakah siswanya, apakah materinya, dan sebagainya. Nah, ini bisa sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi bikin aja dulu konten pembelajaran. Nah, jadi di sini jika memungkinkan buat pengalaman belajar yang menyenangkan ya melalui interaktivitas dan eksperimen. Nah, di sini kata kuncinya eksperimen. Jadi guru jangan berhenti untuk bereksperimen untuk memajukan pendidikan, terlebih di sekolahnya ya. Jadi di sini berikan ruang bagi siswa untuk eksplorasi. Biarkan mereka bermain dengan ide-ide terlebih dahulu tanpa konsekuensi dari atau kekhawatiran tentang kesalahan. Jadi siswa biarkan aja dulu. Karena kan orang yang tidak pernah salah itu adalah orang yang tidak pernah belajar. Nah, jadi kalau kita tahap belajar, salah itu biasa. Yang jelas kita ketika salah, kita ada niat untuk mengevaluasi, untuk mencari kebenaran dari sebuah kesalahan itu. Nah, berikutnya ada sebelum beralih ke pengajaran yang lebih formal. Nah, itu tadi. Nah, jadi pengajar saat ini tidak hanya membagikan ilmunya lewat ceramah saja, tetapi juga mampu merancang dan membuat digital learning content ya, yang dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Nah, itu yang terpenting ya, bahwa selain mengajar, kita juga harus bereksperimen untuk membuat konten pembelajaran. Jadi jangan ragu lagi, nanti insya Allah bulan September kita juga masih mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran. Nanti Bapak Ibu guru yang ingin ikut terkait tentang pelatihan kami, nanti bisa aja diakses di grupnya sama di Instagram Analog Teacher of Learning atau di akun YouTube kami ya. Nanti informasinya semuanya akan kami berikan di sana. Oke, mungkin itu yang terakhir ya dari saya. Sedikit salah hilap, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Ibu Mutmainah. Saya akhiri bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.